Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu sama seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pesan Injil hari ini sangat jelas bahwa kita harus mengampuni. Harus mengampuni. Mengampuni adalah keharusan. Kenapa kita harus mengampuni? Pagi hari ini saya akan memberikan 3 alasan saja. Ada banyak sekali alasan kenapa kita harus mengampuni. Tapi pagi ini cukup 3, karena kalau kita bahas semuanya bisa sampai nanti sore. Pertama, kita harus mengampuni karena kita bersyukur kepada Tuhan. Kedua, karena kita mau membersihkan hati kita. Dan ketiga, karena kita mau menjadi seperti Kristus. Pertama, kita mengampuni karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Injil ini sangat jelas kita diingatkan, seringkali kita menjadi seperti hamba yang pertama. Dosa kita sudah diampuni dan dosa kita banyak, tetapi kita lupa bahwa kita sudah diampuni. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya melihat kekurangan orang lain. Kalau kita melihat hidup dari perspektif ilahi, perspektif surgawi, puji Tuhan, Allah itu begitu baik sama Anda dan saya. Karena setiap hari yang Tuhan tambahkan dalam umur kita adalah kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Dan tentu kesempatan ini Tuhan berikan karena Tuhan tidak hanya melihat dosa-dosa kita masa lalu saja. Tuhan melihat apa yang kita bisa jadi hari ini dan hari-hari ke depan. Karena Tuhan mencintai kita, Tuhan sudah mengampuni kita.
Dan kita juga selalu mohon ampun kepada Tuhan. Kalau Anda mohon ampun kepada Tuhan, itu benar-benar mohon ampun atau hanya di mulut aja? Dari hati atau hanya sekedar ya biasa aja, doa Bapa kami lewat aja karena udah hafal? Saya ingat satu kali papa mama saya, dan saya yakin saya pernah katakan ini juga, papa mama saya satu hari berantem besar, berhari-hari berantem. Kita anak-anak tentu terpengaruh, tapi waktu mereka udah kesel banget, mereka putuskan untuk pergi ke pastor, tanya sama pastor mesti buat apa. Pulang-pulang kita lihat papa mama udah baik lagi. Kita heran, kok bisa udah baik lagi ya? Saya tanya sama mama, "Ma, tadi pastor ngomong apa? Kok udah baikan?" "Iya, tadi Romo bilang, kamu mau gak diampuni sama Tuhan Yesus? Kalau kamu mau diampuni sama Tuhan Yesus, kan kamu berdoa, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kamu juga harus ampuni suamimu. Suami harus ampuni istri. Jadi harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena diingetin dan karena mau serius berdoa Bapa kami, jadi ya belajar mengampuni. Harus mengampuni. Ingat, mengampuni adalah keputusan. Hari demi hari kita harus membuat keputusan untuk mengampuni. Karena mengampuni adalah bentuk syukur. Kita Romo-Romo Dominikan juga kalau mau masuk ordo itu ditanya, apa yang kamu cari? Jawabannya dari kita adalah kemurahan hati Tuhan dan kemurahan hatimu. Kenapa kok mintanya kemurahan hati? Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita sehari-hari ada banyak kekurangan. Maka kita minta supaya Tuhan selalu bermurah hati sama kita. Supaya sesama kita, sesama brother, sesama romo, sesama frater, itu juga mau bermurah hati sama kita. Tapi kalau mereka mau bermurah hati sama kita, kita mau gak bermurah hati sama yang lain? Anda mau diampuni gak atas segala kesalahan Anda oleh Tuhan dan sesama Anda? Anda yakin gak sudah diampuni oleh Tuhan? Maka harus selalu mengampuni sebagai wujud syukur. Gak boleh lupa akan kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Yang kedua, kita mengampuni karena kita mau membersihkan hati kita. Apa yang dikatakan dalam bacaan pertama? Bacaan pertama yang sangat jelas mengatakan, dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena dendam dan marah ini menghancurkan kita. Bapak Ibu ingat ya, kalau kita mengampuni, kita harus mengampuni, itu bukan hanya demi kebaikan orang lain, tapi ini demi kebaikan kita sendiri. Karena kalau kita tidak mengampuni, simpan dendam dan marah, yang pertama-tama dirusak adalah diri kita. Orang lain boleh buat salah, tetapi kita harus menanggapinya dengan benar. Kalau orang lain marah sama kita, kita marah lagi. Orang lain dendam sama kita, kita dendam lagi. Habis-habisan. Dia bisa hancur, tapi kita juga hancur. Kita masuk dalam lingkaran setan. Suami bisa salah, tapi kalau kita tanggapinya jelek, tambah hancur. Istri bisa salah, tapi kalau kita tanggapinya dengan marah-marah dan dendam, satu keluarga hancur. Buat apa? Mau begitu. Tapi kalau orang lain buat salah, kita menanggapinya dengan baik. Kita bisa belajar mengerti. Kita bisa belajar mengkoreksi. Kita menanggapi dengan sabar. Kita mengampuni. Kita menginspirasi. Kita mengasihi. Jadi lebih baik gak
Suami bisa lebih baik gak? Istri bisa lebih baik gak? Romo berat sekali, Romo kan gak punya istri. Makanya Romo bisa bilang begitu. Tentu ini sangat berat. Tapi bukan berarti karena saya gak punya istri, saya tidak pernah belajar harus mengampuni. Kan namanya hidup bersama dalam komunitas. Selalu ada kesalahpahaman, bisa ada iri hati, bisa ada kebodohan, bisa ada kejahatan, bisa ada dendam. Harus belajar mengampuni juga. Kalau kita terus-menerus dikuasai oleh marah dan dendam, hati kita akan sakit sendiri. Kita akan terus-menerus menyakiti diri kita sendiri. Kejadiannya udah 20 tahun lalu. Tapi karena dendam, terus-menerus marah, setiap kali mengingat, melihat orang itu, hati kita sakit, tertusuk-tusuk. Udah mengampuni belum? Kalau simpen marah dan dendam, cepet tua. Mau awet muda, belajar mengampuni. Supaya hatinya bersih, hidupnya bebas, bisa menanggapi berbagai situasi hidup dengan lebih baik. Dan pada akhirnya kita akan menjadi seperti Kristus, bercahaya, bijaksana, menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Itu yang Kristus lakukan. Dari salib, saat dia menghadapi kejahatan yang begitu luar biasa, saat dia menghadapi berbagai penderitaan yang begitu luar biasa, dihina, disakiti, tapi Yesus mengatakan dari salib, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mau jadi seperti Kristus gak? Belajar mengampuni. Tahun 84 ada seorang Romo yang meninggal, namanya Jerzy Papilusko di Polandia. Waktu dia meninggal, yang hadir di acara pemakamannya ada berapa Anda tahu? 250.000 orang, bayangin. 250.000 orang. RM ini kalau penuh ya cuma hampir 1.000 lah ya. Kalau sama balai paroki, kalau Natal bisa 3.000-an. Ini 250.000 orang. Anda bisa bayangkan gimana banyaknya dan kenapa begitu banyak orang hadir di pemakamannya. Itu karena Romo Jerzy dibunuh dengan kekerasan. Dia itu waktu ditemukan mayatnya udah rusak semuanya. Giginya habis semua, lidahnya habis, badannya habis, mukanya hancur, gak bisa dikenalin. Dia ditenggelamin pakai batu, ya. Jadi benar-benar rusak. Dia mengalami kekerasan yang begitu luar biasa. Oleh siapa? Komunis, rejim komunis. Karena dia selalu menyuarakan kita harus memperjuangkan kebenaran. Kita harus memperjuangkan hidup kita. Karena hidupnya orang-orang Polandia di bawah komunis itu begitu sulit. Ekonominya susah, cari makanan susah, cari kerja susah. Dan ada segelintir orang yang menikmati hidup di atas penderitaan begitu banyak orang lain. Makanya Romo Jerzy ini berjuang demi masyarakat. Tetapi apa yang selalu dia katakan? Orang tangkap, siksa, habisin. Torture, benar-benar penyiksaan luar biasa. Komunis menggunakan kekerasan, komunis menggunakan kejahatan. Tapi Father Jerzy bilang, kita harus selalu melawan kejahatan dengan kebaikan. Kita harus selalu melawan kebencian dengan kasih. Kita harus selalu belajar memaafkan. Luar biasa ya. Father Jerzy pesannya jelas. Kenapa kita harus memaafkan?
Karena Yesus selalu memaafkan kita. Kalau kita mau ikut Yesus, Anda mau ikut Yesus, harus belajar memaafkan. Tetapi di akhir hidupnya, Father Jerzy sendiri yang menerima kekerasan. 1 minggu sebelum dia itu ditangkap, dia mengalami kecelakaan mobil. Tapi syukur pada Tuhan dia bisa lolos dari kecelakaan mobil ini. Karena seringkali ini yang dipakai oleh pemerintah komunis untuk habisin nyawa orang-orang yang sangat vokal melawan komunis. Salah satunya Father Jerzy ini. Jadi dia udah tahu dia diincar. Tapi justru di saat itu dia semakin terus rajin berdoa. Dia terus pakai jubah imamnya, dia nggak lari. Sampai 1 minggu kemudian dia ditangkap oleh komunis, disiksa dan dibunuh. Tahun 2010 dia diangkat jadi martir dan beato. Saat ini ada mujizat-mujizat yang diatribusikan kesembuhan orang-orang lewat perantaraan dari Beato Jerzy ini. Kita nggak tahu saat Father Jerzy ini disiksa apa yang dia lakukan. Apakah dia memaafkan? Kita nggak pernah dengar kata-kata dia. Tapi yang kita tahu adalah karena dia diangkat sebagai orang suci. Ada mujizat-mujizat yang terjadi atas perantaraan dia. Itu artinya di saat-saat akhir hidupnya kita percaya bahwa dia menyerahkan penderitaannya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan seperti Yesus ke dalam tangan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya dan kita percaya seperti dia selalu khotbahkan untuk mengampuni, dia juga menjalankan apa yang dia khotbahkan. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang suci. Mau ikut Tuhan Yesus? Mau punya hidup yang indah? Belajar memaafkan. Supaya kita dipenuhi dengan syukur dan rahmat Tuhan. Amin.